Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, bersemangat, luar biasa, Allahu Akbar. Pada pekan hari ini uh, untuk kelas 5 kita akan mempelajari Microsoft Excel ya. Nah, pada pekan kali ini Ustadz akan memberikan materi bagaimana caranya menggunakan rumus if ya, atau menggunakan rumus if tunggal ya. Nah, di dalam Microsoft Excel tersebut terdapat rumus if, di mana rumus if itu berguna untuk menentukan kriteria atau status ya. Nah, di sini Ustadz Rizky sudah membuka aplikasi Microsoft Excel ya. Kalian bisa melihat pada tabel Excel yang ada di layar. Nah, di sini ada data nilai siswa ya. Data nilai siswa kelas 5. Ada 3 mapel di sini, yaitu ada bahasa Inggris, PJOK dan TIK. Nah, di sebelah pojok sendiri ada tabel status ya. Nah, di sini dinyatakan lulus, tidak lulus ya. Ini kenapa? Ini karena nilainya di bawah nilai rata-rata. Nah, bagaimana caranya Ustadz untuk menentukan kriteria status tersebut? Dengan menggunakan rumus ya. Jadi kita tidak perlu melihat satu-satu nilai dari beberapa siswa. Ketika siswanya ada 100 anak, maka kita akan repot ya, anak soleh, untuk melihat nilainya satu persatu. Nah, kita dipermudah menggunakan rumus if ya. Nah, pada tabel kali ini ya, Ustadz Rizky sudah mempunyai 5 siswa dan 3 mata pelajaran, di mana mereka sudah mempunyai masing-masing nilai ya dari mata pelajaran tersebut. Nah, untuk awalnya saya kosongkan dulu ya tabel untuk hasilnya, agar nanti kalian dapat mengikuti atau mempraktekkan ya sesuai contoh yang Ustadz Rizky berikan. Nah, di sini ada kita disuruh menentukan nilai jumlah ya. Jadi jumlah dari gabungan beberapa nilai itu berapa. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas itu ya, anak soleh. Jadi silahkan kalian isi di sini jumlah, masih ingat? Ya, sama dengan sum ya, sum kurung buka, lalu kita pilih sel atau kolom yang akan kita hitung ya. Oke, lalu kurung tutup. Nah, di sini jumlahnya 240. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kita, tinggal kita tarik saja ya pada sel tersebut, pada kolom tersebut. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya nilai rata-rata, masih ingat rumus nilai rata-rata, mengetahui rata-rata? Iya, oke, sama dengan average ya. Nah, kurung buka, lalu kita pilih kolom yang ada nilainya ya. Nah, nilai anak tersebut. Lalu kurung tutup, kita enter. Nah, sama halnya kita tarik ke bawah saja. Oke. Nah, di sini kita sudah mengetahui jumlah dan rata-rata masing-masing dari nilai anak tersebut. Nah, untuk berikutnya kita akan mengisi pada bagian status ya. Nah, ini nanti kita tentukan statusnya dia itu lulus atau tidak lulus. Nah, dari mana Ustadznya? Di sini ada keterangannya di bawah ya. Kriteria status. Yang pertama, jika nilai rata-rata 80 ke atas, maka dinyatakan lulus. Sedangkan jika nilai rata-ratanya di bawah 80, maka dinyatakan tidak lulus ya. Oke, nah bagaimana rumusnya Ustadz? Nah, kita pelajari bersama. Silahkan kalian bisa mengikuti ya jika kalian sudah membuka laptop atau komputer kalian.
Nah, kita klik pada kolom tersebut. Seperti biasanya ketika menuliskan rumus harus diawali dengan sama dengan, ya. Sama dengan if, ya, kurung buka. Lalu kita ingin menentukan apa anak-anak? Rata-rata, ya, nilai rata-rata. Nah, kita klik pada kolom nilai rata-rata. Nah, di H7. Nah, pada nilai rata-rata tersebut, jika kriteria statusnya jika nilai rata-rata 80 ke atas, berarti sama dengan if, ya, jika nilai rata-rata 80 ke atas, H7 lebih dari, ya, kita cari lebih dari, ya. Nah, lebih dari, ya, itu tanda huruf tanda seperti itu, ya. Nah, itu merupakan tanda lebih dari, ya. Ya, lebih dari 80, ya, maka dinyatakan lulus. Nah, jangan lupa ketika kalian menuliskan, ya, jika nilai rata-rata H7, ya, atau alfian H7 lebih dari 80, titik koma, ya, titik koma, selanjutnya petik 2 di atas, ya, petik atas 2, kita tulis baru lulus. Setelah itu kita beri petik 2 lagi di atas, petik 2 atas, ya, lalu titik koma. Selanjutnya berarti jika nilainya tidak lebih dari 80, alfian tidak lulus. Kita ketik lagi, ya, petik 2 atas, tidak lulus. Petik 2 atas lagi, kurung tutup, lalu kita enter. Nah, sudah muncul, ya, statusnya nilai alfian, rata-rata nilai alfian ternyata tidak lebih dari 80, maka status alfian yaitu tidak lulus. Nah, mari kita lihat status teman-temannya alfian, Bagas, Citra, Desti, dan Erlangga. Apakah mereka lulus? Nah, kita tinggal klik, ya, kita tarik ke bawah saja. Oke, ternyata di sini Mas Bagas lulus. Kita cocokkan, benar atau tidak? Nah, Mas Bagas lulus karena nilainya lebih dari 80. Mas Bagas nilainya 84. Sedangkan Mbak Citra nilainya 85, maka lulus, ya, benar, ya. Nah, sedangkan Mbak Desti nilainya 79, maka tidak lulus, rata-ratanya 79. Nah, sedangkan selanjutnya ada Mas Erlangga, nilai rata-ratanya 83, maka Mas Erlangga dinyatakan lulus. Oke, sudah paham? Ya, silahkan kalian bisa melihat, ya, nih di formula bar ini merupakan rumus if, ya, yang akan kita gunakan. Nah, sama halnya jika kalian menentukan remedi atau tidak remedi, tinggal kalian tulis saja if, ya, nilai rata-ratanya berapa atau nilai yang mau ditentukan berapa. Selanjutnya jika lebih dari nilai KKM berarti dia lulus, jika tidak lebih dari nilai KKM tidak lulus, atau remedi atau tidak remedi, ya. Oke, sudah kalian lihat, paham, ya? Nah, selanjutnya di sini Ustadz Rizky mempunyai soal, ya. Silahkan soalnya kalian kerjakan, ya, di laptop atau komputer kalian, ya. Dimana di sini ada daftar nilai mapel TIK kelas 5, ya. Nah, di sini nilai TIK-nya ada 5 anak. Ya, nilai TIK-nya ada 5 anak, yaitu Mas yang tadi Alfian, Bagas, Citra, Desti, dan Erlangga. Masing-masing nilai mereka mempunyai nilai, ada yang 74, 80, 85, dan 73. Nah, untuk statusnya silahkan kalian isi menggunakan rumus if seperti pada contoh yang Ustadz Rizky terangkan tadi, ya. Nah, kriteria statusnya jangan lupa kalian baca, ya.
di mana jika nilai mapel TIK ya di atas 75, maka dinyatakan tidak remedi ya, tidak remedi jika nilai TIK-nya di atas 75. Sedangkan jika nilai mapel TIK-nya di bawah 75, maka dinyatakan remedi. Nah, silahkan kalian buat ya di sini ya. Tugas kalian di rumah, kalian buat status tersebut ya menggunakan rumus if. Selanjutnya nanti kalian bisa kirim ya via Ustadz Rizky, silahkan bisa difoto atau di video ya, nanti biar Ustadz Rizky juga melihat rumus kalian benar atau salah ya. Jika difoto maka kursornya ya diarahkan ke kolom yang ada rumusnya, jadi nanti di menu bar sini akan di formula barnya akan muncul rumus kalian. Nah, Ustadz Rizky bisa menilai dari tempat tersebut ya, rumusnya benar atau salah dan hasilnya remedi atau tidak remedi. Silahkan bisa kalian kirim atau kalian silahkan bisa mengirim via menggunakan file ya, file Excel. Jadi Ustadz Rizky tinggal buka, bisa langsung akses ke Excel ya, Microsoft Excel. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya channel YouTube Ustadz Rizky ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.